bagaimana cara ikhlas yang benar-benar sesuai tuntunan Al-Quran. Ya, kita keluarkan surat Al-Ikhlas. Betul nggak? Cara ikhlas sesuai tuntunan Al-Quran, keluarkan surat Al-Ikhlas. Ya sudah. Apa itu ikhlas? Itu dulu cara ngajinya. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Tulus. Apa itu tulus? Ikhlas. Ya. Saya tulis ini ya. Baik. Dari belakang kelihatan ini? Oh, bagus. Saya tuh suka kagum ya. Kagum dimanapun berada. Bukan hanya di sini. Kalau saya bertanya kepada yang paling belakang, itu selalu kelihatan. Padahal belum saya tulis. Ikhlas. Ya, ini ya. Tuh, pelan-pelan. Ikhlas ini dari kata akhlasa asalnya. Akhlasa, yukhlisu ikhlasan. Akhlasa, gini. Akhlasa. Akhlasa itu asalnya dari kata khalasa tambah a. Itulah cepat membahasnya, singkat padat. A plus. Ya, ini kan awalan nih, a nih, tambahannya. Plus khalasa. Simpan a-nya dulu. Kita ke khalasa dulu. Khalasa itu asalnya sesuatu yang bening, yang nggak bercampur dengan apapun, yang murni. Makanya ini nih dalam bahasa Arab disebut dengan al-ma'ul khalis, air bening, bukan air putih. Kalau air putih apa? Susu. Air putih apa? Ya. Kalau yang coklat apa? Yang hitam apa? Kopi. Yang putih apa? Kalau ini air apa? Bening. Nah, ini khalasa namanya. Khalasa. Kalau dibawa ke pemilik, pelakunya disebut khalis. Ya, misalnya ada yang namanya khalis. Maksudnya apa? Orang itu seringkali menyaring segala yang keluar dari dirinya sehingga selalu bening, bersih. Makanya kalau ada orang namanya khalis, kata-katanya nggak boleh kotor. Karena itu bukan bagian dari cermin kebeningan hatinya. Catat itu ya. Termasuk pandangannya jangan memandang yang kotor. Karena itu bukan dari cerminan namanya. Itu khalasa namanya. Kalau kita ingin berusaha menyingkirkan yang kotor, menanggalkan, ditanggalkan, digelincirkan, izalah, tanggalkan, supaya yang bersihnya saja yang muncul, maka tambahkan hamzah di depan kata dasarnya. Jadi khalasa tambah hamzah. Maka harakat ini, huruf pertama kan kha fathah ya. Lihat ini, fathah. Fathahnya pindahkan ke depan. Jadi a, ini, sini a. Karena ini dipindah, maka ini mati, hilang. Jadi akhlasa. Di akhlasa itu usaha yang sungguh-sungguh untuk menghilangkan yang kotor-kotor, yang mencampurinya. Sehingga nggak ada campuran lagi. Kalau ini air bening ada campurannya, saya bersihkan campurannya sehingga tersisa yang beningnya saja. Maka prosesnya disebut dengan akhlasa. Sudah? Sifatnya, karakternya, sifat yang membebaskan diri, sudah hilang dari campuran sehingga bening saja, itu karakternya, sifatnya disebut dengan ikhlas. Di ikhlas itu asalnya keadaan yang murni, bening, yang tidak bercampur dengan motivasi atau keadaan apapun, di luar dengan tujuan pokok yang ingin diraih. Misal, tujuan kita beribadah kan karena Allah kan? Nyembah siapa? Allah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku nggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Maka kalau kita nyembah siapa? Allah. Tujuan kita pada siapa? Allah. Maka jangan pernah nanti ada penyerta-penyerta, motif-motif lain yang menyertai ibadah kita sehingga keluar dari fokus, keluar dari tujuan asal. Karena tidak sedikit nanti ada orang yang ingin ibadahnya seharusnya dilihat Allah, karena Allah. Ibadah yang dikerjakan karena ingin diperhatikan Allah, sifatnya disebut ihsan namanya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hadis Muslim, hadis yang ke-8. Engkau berusaha menyembah Allah dan merasa diawasi sekalipun engkau tak mampu melihatnya. Itu ihsan namanya. Nah, ibadah yang ingin dilihat oleh makhluk bukan khalik disebut riya namanya. Riya. Imam mimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maghrib. Bagus. Bapak komen setelah salat. Masya Allah Ustaz, tadi bagus sekali suaranya. Mudah-mudahan Ustaz dijaga. Isya ditambahin cengkoknya dikit. Karena pujian tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalkan. Karena tujuan untuk didengar oleh orang yang tadi. Atau ingin kelihatan oleh yang lain, saya pun bisa sholat berjamaah. Maka ingin dilihat disebut dengan riya, ingin didengar disebut dengan sum'ah.
Itu yang menggeser dari ihsan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ria itu pengen dilihat orang. Bahasa kekiniannya pencitraan. Paham? Sedekah karena pencitraan. Bapak, ada masjid Miftahul Jannah di Gede Bage akan renovasi. Saya yang tanggung semuanya. Saya kasih 1 miliar. Tapi tolong pasang spanduk dari Sabang sampai Merauke. Ini Haji Fulan, misal. Nah, itu ria namanya. Itu mencampur sesuatu dari yang pokok. Kalau kita ingin tepikan, berusaha lillah, sifatnya disebut dengan ikhlas. Orang yang berusaha mewujudkan itu, berusaha, namanya mukhlis. Jamaknya mukhlisin. Nah, kita itu diperintahkan oleh Allah sepanjang ibadah, usahakan yang ikhlas. Jadi usaha kita yang dilihat oleh Allah. Nanti Allah yang ngasih hasilnya. Orang yang berusaha untuk ikhlas disebut mukhlis, jamaknya mukhlisin. Turun surah Al-Baqarah surah 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Kalau sudah dapat ikhlas itu diberikan oleh Allah dalam hati. Kalau sudah ada dalam hati, nggak pamrih. Dia nggak mikir apa-apa. Yang penting Allah ridha. Jadi walaupun dia ngasih ketahuan orang, dia udah nggak peduli dengan orang. Ada level seperti itu ada. Sudah nggak ngaruh, mau muji mau enggak. Kadang-kadang dia potong. Akhi, antum itu, udah. Itu mah rezekinya dia aja dititipin Allah sama saya. Kalimat itu sudah nyaman. Tertanam dalam jiwanya, fokus tujuan ibadah hanya lillah. Kalau sudah Allah berikan sifat ikhlas itu berubah dari mukhlis menjadi mukhlas. Ada ikhlas, ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis, ada mukhlas. Kalau sudah mukhlas, maka tingkat ini adalah tingkat di antara yang tertinggi dari hamba Allah yang sulit ditembus oleh setan. Jadi setan itu kalau sudah ketemu orang mukhlas, dia sudah give up. Nyerah dia. Memang dia masih menggoda untuk menunaikan tugas gitu kan. Ya, tapi tugasnya menjadi formalitas karena nggak bisa ditembus. Itu sudah pengakuan setan sendiri. Ada di mana? Di surah 15 ayat ke-40. Nah, Quran surah Al-Hijr surah 15 ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, aku akan goda setiap anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Di kanan, kiri, depan, belakang itu setan datang. Ya, kenapa nggak dari atas? Karena atas itu adalah bagian dari Allah untuk memberikan bimbingan lewat malaikat. Kenapa nggak di bawah? Sudah dikubur. Kalau sudah dikubur, setan nggak goda lagi. Kalau setan masih menggoda mayit, kurang kerjaan setannya. Orang udah nggak ada beban ibadah, kok masih digoda. Paham ya? Nah, inilah mukhlas. Kalau sudah jadi mukhlas, nggak bisa ditembus. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang mukhlas. Makanya suratnya surah 15. 15 itu Al-Hijr. Hijr itu benteng. Jadi kalau kita sudah ikhlas baik, punya benteng kita yang nggak bisa ditembus. Tetap digoda. Tapi bukan berarti selamanya akan begitu, masih dipertahankan. Pertahankan dengan apa? Dengan jalan. Apa jalannya? Jalan besar itu disebut syara. Konsepsinya disebut dengan syariat. Maka munculnya syariat. Jadi untuk ikhlas itu lewat syariat. Apa bentuknya? Nanti turunannya lewat ibadah. Apa di antara detailnya? Lihat aja, setiap ada kata yang menunjuk pada keikhlasan, amalannya itu yang mengantarkan pada ikhlas. Di mana ditemukannya? Gampang. Setiap ada ayat, ada dibuka dengan kalimat iman, maka amalan setelahnya mengantarkan pada ikhlas. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tuh, kalau kita melatih salat dengan baik, dapat ikhlas. Jangan cukupkan pada yang fardu. Karena yang tidak pengen banyak ikhlas pun 5 waktu juga. Kalau pengen dapat itu menjadi mukhlas, maka latihan, tambah sunnahnya, tahajud bangun. Gak apa-apa, malam pertama itu gak apa-apa, 2 rakaat juga gak ada masalah. Nanti setelah menikmati itu akan tambah 4, witirnya baru 1, sampai nanti 10, witirnya 1, 11. Ada yang makin enak, makin nikmat jadi 2, 3, ada yang 39. Itu masing-masing mendapatkan kenyamanannya. Nanti setelah itu tiba-tiba paginya udah syuruk dia, dapat duha lagi, pertengahan, duha akhir, rawatibnya. Kalau udah terbiasa dengan sholat sunnah, itu suasana hatinya akan beda. Makanya amalnya pun akan lain. Itu sholat tuh, itu baru sholat. Tuh, kaget kan? Dan kalau sudah sholatnya bagus itu nanti akan ada pancaran. Di antara pancarannya sudah bisa gemar berbagi. Kalau sholatnya sudah bagus, nggak harus dengan harta. Jangan selalu diartikan dengan harta. Berbagi perhatian, berbagi ilmu, berbagi petunjuk pada kebaikan. Makanya setelah sholat, lanjutannya infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak pun masih latihan juga. Jadi begitu Anda banyak memberi, berbagi, bukan memberi ya, berbagi. Maaf ya, dibagikan. Kenapa dibagikan? Karena Allah titipkan. Jadi yang dibagi itu titipan Allah, bukan punya Anda. Bukan punya saya. Mumpung Anda yang dititipi, cepat ditunaikan. Sebelum itu dicabut, dititipkan pada yang lain. Itu cara bacanya. Dari mana taunya bahwa itu bagian orang lain, bukan kita? Maka lihat kebutuhan kita itu seperti apa dalam sebulan. Ada anak, ada istri, kan? Atau sebaliknya, istri ada suami, ada anak. Ada siapa lagi?
bagaimana kebutuhan sebulannya, berapa banyak yang dibutuhkan, keluarkan dulu, simpan dulu. Lalu setelah itu, kalau kita sebut bagian dari kelebihan, apa rencana-rencana masa depan yang paling dekat atau yang jauh, itu yang kita sebut dengan tabungan. Kalau sudah terpenuhi itu, lebih dari itu hak orang lain yang Allah titipkan lewat kita. Nanti disebutnya infak. Infak itu banyak nanti. Kan infak pertama untuk keluarga, An-Nisa ayat 34. Infak kedua untuk kerabat terdekat nanti, seperti orang tua. Orang tua itu bukan dizakati, tapi diinfaki. Dalilnya mana? Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diinfakkan? Qul ma anfaqtum min khair. Kalau mau infak, kata Allah, yang terbaik. Jangan engkau nggak suka lihatnya saja dibagi orang. Itu ada di Al-Baqarah ayat 267 sampai 269. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan kasih orang benda yang kamu lihat saja sudah nggak suka. Ya, jangan masukin kotak infak. Keadaan uang yang Anda lihat aja udah nggak suka. Dilecek, di bank jangan diterima, masukinnya kotak infak. Misalnya, nah, jangan seperti itu langsung dapat penolakan dari Allah. Kalau sudah ada yang terbaik, yang bagus, maka kepada siapa diberikan? Lil walidain, orang tua. Orang tua tuh memang nggak pernah minta tulisannya. Tipikalnya begitu. Tapi kadang-kadang kode kerasnya itu sering muncul lewat sikap. Itu harus pandai dibaca.